Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas PBA 2019 dengan anggota Zumrotul Aziza dengan NIM 002, Dede Alisa Putri dengan NIM 006, Seli Zahmilati dengan NIM 050, dan saya sendiri Saidatul Adabia dengan NIM 056. Kami di sini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Metodologi penelitian dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau suatu sampel tertentu. Kemudian teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak. Untuk pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif ini menggunakan berbagai instrumen penelitian. Untuk analisis data sendiri bersifat kuantitatif atau perhitungan dengan menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk aksioma atau pandangan dasar penelitian kuantitatif. Realitas pada penelitian ini dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Kemudian hubungan antara peneliti dengan sesuatu atau objek yang diteliti bersifat independen atau mandiri, atau tidak saling terkait. Kemudian untuk melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal. Kemudian penelitian ini juga lebih menekankan pada keluasan informasi atau lebih menggali pada keluasan informasi, bukan pada kedalaman informasi tersebut. Untuk peneliti dan objek yang diteliti tidak berinteraksi secara langsung, atau peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan sumber data, agar data yang diperoleh nantinya akan bersifat lebih objektif atau nyata. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan kuantitatif. Tujuan dari pendekatan kuantitatif ini sendiri yaitu untuk menguji teori, menunjukkan hubungan antar variabel, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data berupa kuesioner, observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Kemudian untuk instrumen penelitiannya sendiri dapat berupa tes, angket, dan lain-lain yang nantinya akan menghasilkan data yang bersifat kuantitatif atau dapat dihitung menggunakan statistik. Kemudian untuk sampel pada pendekatan kuantitatif ini berskala besar dan bersifat representatif atau dapat merepresentasikan atau dapat mewakilkan populasi yang diinginkan atau yang dituju dalam penelitian ini, dan sedapat mungkin sampel diambil secara random atau acak dengan ditentukan sejak awal. Kemudian analisis nanti dilakukan setelah selesai pengumpulan data, memakai logika deduktif, menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Kemudian untuk hubungan peneliti dengan responden dibuat berjarak, dengan kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Hal ini bertujuan untuk agar tidak ada keterkaitan antara responden dengan peneliti. Juga dimaksudkan agar tidak ada pengaruh atau subjektivitas dari peneliti kepada responden. Kemudian hubungan peneliti dengan responden juga hanya dalam waktu jangka pendek sampai hipotesis penelitian dapat dibuktikan. Untuk usulan desain dari pendekatan kuantitatif ini sendiri bersifat luas dan rinci dan tetap atau tidak berubah, serta literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti dijadikan sebagai pegangan utama dalam melaksanakan penelitian. Masalah dirumuskan dengan
spesifik dan jelas, kemudian hipotesis dirumuskan dengan jelas sebelum dilakukan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kapan sih penelitian kuantitatif itu digunakan? Yang pertama yaitu apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Kemudian yang kedua, apabila peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Metode ini cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas tetapi tidak mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu apabila peneliti bermaksud ingin menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, apabila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Yang kelima yaitu apabila peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas suatu pengetahuan atau suatu teori. Selanjutnya, proses penelitian kuantitatif. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan penelitian kuantitatif yaitu menentukan sumber masalah yang meliputi sumber masalah empiris maupun sumber masalah teoritis. Kemudian mengidentifikasi masalah dan menentukan batas masalah sehingga diperoleh suatu rumusan masalah. Rumusan masalah ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep dan teori yang relevan yang meliputi membaca dan berpikir, prinsip dan diskusi. Yang kedua yaitu penemuan yang relevan yang meliputi membaca hasil penelitian, prinsip dan diskusi. Sehingga dari hal tersebut diperoleh suatu hipotesis yang dapat menyatakan suatu praduga terhadap hubungan antar variabel. Variabel dapat berupa operasionalisasi dan juga memilih. Operasionalisasi ini digunakan untuk menyusun instrumen penelitian, sedangkan memilih digunakan untuk menentukan metode penelitian. Sehingga dari variabel tersebut kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data sehingga diperoleh suatu penemuan yang selaras dengan hipotesis. Dari grafik ini diperoleh suatu kesimpulan yang mengarah pada rumusan masalah. Sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu judul penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Kemudian yang keenam yaitu landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang ketujuh yaitu metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian yang kedelapan yaitu sistematika pembahasan. Yang kesembilan yaitu outline daftar isi, dan yang ke-10 yaitu daftar rujukan yang meliputi lampiran, matriks penelitian, dan instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu judul penelitian kuantitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, judul penelitian kuantitatif harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan subvariabel yang akan diteliti
teori yang akan digunakan, instrumen pengumpulan data yang akan dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Yang keempat, dalam pengajuan judul serta proposal penelitian kuantitatif, peneliti harus melampirkan proses data matriks penelitian. Selanjutnya, terkait dengan sketsa singkat logika penulisan latar belakang masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada alinea pertama ini berisi idealita, alinea kedua berisi realita, alinea ketiga berisi kegelisahan penulis, alinea keempat berisi logika deduktif, dan alinea kelima berisi janji peneliti. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pada penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian kuantitatif. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya, pada rumusan penelitian digunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Pada penelitian kuantitatif, manfaat penelitian ditunjukkan untuk pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya yaitu landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Kami bahas satu persatu. Yang pertama yaitu landasan teori. Deskripsi teori dalam penelitian kuantitatif adalah teori-teori yang relevan yang menguraikan variabel yang diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Jumlah teori yang dikemukakan tergantung pada variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti ada 5, maka jumlah teori yang diuraikan juga ada 5. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk merumuskan instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas terhadap teori apa yang akan dipakai. Kemudian yang kedua yaitu telaah hasil penelitian terdahulu. Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif telah teruji kebenarannya secara empiris. Untuk itu, diperlukan dukungan telaah pustaka hasil penelitian yang sebelumnya sudah ada dan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Bahan-bahan telaah pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber, seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian. Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada 2 kriteria, yaitu yang pertama, prinsip kemutakhiran, dan yang kedua adalah prinsip relevansi. Pada prinsip kemutakhiran, penting karena ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada periode berikutnya. Dengan prinsip kemutakhiran, peneliti dapat berargumentasi berdasarkan teori-teori yang pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa berlaku juga terhadap laporan-laporan penelitian terdahulu. Sedangkan prinsip relevansi diperlukan untuk menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya yang pertama, menyatakan pertautan antara 2 variabel atau lebih.
Yang kedua, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, dapat diuji secara empiris antara rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Ketiganya sangat berkaitan. Penjelasan selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimental dan penelitian non-eksperimental. Pada penelitian eksperimental, rancangan penelitian yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel-variabel terikat. Pada penelitian non-eksperimental, bahasan dalam subbab rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan. Metode penelitian selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Kerepresentatifan sampel merupakan kriteria terpenting pada pemilihan sampel dalam kaitannya dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian sampel terhadap populasinya. Jadi, hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel adalah yang pertama, identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian. Yang kedua, prosedur dan teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, besarnya sampel. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitatif instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan teknik atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang ditulis dalam bagian ini adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga betul-betul diperoleh data yang valid dan reliable. Yang perlu diperhatikan di bagian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat deduktif. Maka, teknik pengumpulan data harus terstruktur, baik observasi maupun wawancara. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal penelitian. Teknik analisis data menggunakan statistik, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.